Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Oke, kali ini kita mau menyelami masa depan keamanan jaringan nih. Fokusnya ke tren SaaS, Secure Access Service Edge, sama AI, kecerdasan buatan. Katanya sih bakal dominan banget di 2025. Sumber kita dari itnews.id. Jadi misi kita kali ini ya, buat pahamin pergeseran besar ini dan apa dampaknya buat Anda. Soalnya serangan siber ini kan makin menjadi-jadi ya. Ransomware aja naik 66% di transportasi. Terus 77% organisasi pemerintah itu malah nggak sadar loh semua perangkat IoT di jaringan mereka itu apa aja. Jelas banget pendekatan keamanan yang lama udah kewalahan ngadepin AI, cloud, sama kerja hybrid sekarang ini. Yuk, kita bedah bareng. Betul sekali. Apalagi dengan ledakan adopsi cloud ya. Sekarang kan hampir 90% perusahaan global udah pakai cloud. Ditambah lagi maraknya kerja jarak jauh, ini benar-benar mengubah peta ancaman secara fundamental. Dulu mungkin kita mikir cukup bangun benteng di perimeter jaringan. Sekarang udah nggak relevan lagi. Tembok pertahanan model lama udah runtuh lah istilahnya. Jadi kita harus cari solusi yang lebih terintegrasi dan adaptif, bukan cuma nambal sulam sana-sini. Nah, salah satu jawaban utamanya itu katanya konsolidasi ke platform SASE, ya, dari satu vendor aja gitu. Coba bayangin SASE ini kayak semacam payung terpadu lah. Jadi dia gabungin fungsi jaringan kayak SD-WAN yang pintar ngatur lalu lintas ke cloud itu, sama fungsi keamanan kayak firewall, zero trust dalam satu layanan cloud. Kenapa ini penting? Ya bukan cuma soal ngurangin jumlah tools dari mungkin 5-10 jadi satu aja, tapi ini lebih ke geser fokus keamanan secara strategis. Nggak lagi jagain benteng jaringan, tapi lebih ke ngelindungin pengguna dan aplikasi, dimanapun mereka, gitu kan? Cisco SASE itu salah satu contoh yang nyatuin ini semua. Iya, benar sekali. Ini semacam fondasi keamanan baru ya untuk era kerja dari mana saja atau work from anywhere. Tapi tantangannya juga ada, bukan cuma soal adopsi teknologi baru, tapi gimana caranya integrasi bisa mulus sama sistem legacy yang mungkin masih dipakai, sama potensi ketergantungan sama satu vendor itu juga perlu dipikirkan kan? Oke. Selain konsolidasi platform, tadi disebut juga kecerdasan buatan atau AI. Ini jadi motor penggerak utama juga ya. Tapi katanya pedang bermata dua nih. Penyerang pakai buat serangan phishing yang makin canggih, yang susah banget dideteksi. Tapi di sisi lain, AI juga jadi inti pertahanan kita. Contohnya tadi ada Darktrace, katanya bisa analisis miliaran data log per detik buat deteksi anomali. Atau CrowdStrike Falcon, bisa blokir malware dalam sepersekian detik. Cepat banget ya. Bahkan ada AI Copilot yang bisa bantu tim keamanan. Kan katanya kita kekurangan 3,4 juta personal keamanan siber global. Wah, banyak banget ya. Itu kayak jagain benteng sebesar negara, tapi penjaganya cuma segelintir, gitu. Nah, yang krusial di sini tuh kemampuan AI defensif untuk merespon ancaman multifaktor. Jadi serangan dari berbagai arah gitu. Dan responsnya itu otonom dan cepat. Ini vital banget apalagi buat ngelawan serangan yang juga pakai AI. Atau ancaman tersembunyi misalnya penyusupan lewat lalu lintas data yang dienkripsi. Ini mulai ada kaitannya nih sama persiapan serangan di era komputasi kuantum nanti. Oh, jadi kemampuan analisis AI ini nyambung juga ke tren berikutnya ya. Arsitektur Zero Trust. Filosofinya kan jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Gitu ya. Jadi setiap mau akses, mau dari dalam atau luar jaringan, harus divalidasi ketat dulu. Ini seringnya diimplementasiin dalam kerangka SASE tadi, plus ditambah microsegmentation, buat batasi hak akses seminimal mungkin. Contoh suksesnya tadi Google Advanced Protection Program, pakai kunci fisik FIDO2. Itu standar autentikasi yang kuat ya. Hasilnya bisa pangkas phishing sampai 99%. Wow! Iya, betul. Ini benar-benar pergeseran fundamental dari model keamanan lama yang basisnya perimeter. Udah usang lah itu. Jadi verifikasi identitas dan konteks akses secara terus-menerus itu jadi norma baru sekarang, bukan lagi pengecualian. Ngomong-ngomong soal ancaman masa depan, tadi sempat disinggung komputasi kuantum. Ini kan katanya bisa mecahin enkripsi yang kita pakai sekarang ya. Jadi organisasi udah mulai siap-siap nih pakai post-quantum cryptography atau PQC. Itu algoritma enkripsi baru yang tahan serangan kuantum gitu. NISP Amerika udah mulai rilis standar awalnya. Malah ada kekhawatiran, ada negara tertentu yang udah curi data terenkripsi sekarang buat dipecahin nanti kalau komputasi kuantum udah mateng. Istilahnya harvest now, decrypt later. Seram juga ya. Iya.
Ini menggarisbawahi urgensi buat adopsi standar PQC dari NIST itu. Dan juga mulai eksplorasi teknologi kayak quantum key distribution atau QKD, terutama buat sektor vital ya, kayak keuangan dan pemerintah. Ini bukan cuma soal update teknis, tapi lebih ke strategi perlindungan data buat jangka panjang. Oke, terakhir nih, tapi nggak kalah penting. Otomatisasi dan sistem yang bisa perbaiki diri sendiri. Self-healing systems. Jadi berkat AI, sistem keamanan bisa otomatis ngisolasi ancaman, terus mulihin kondisi normal lagi. Contohnya Vectra AI, bisa otomatis karantina file bahaya dan pulihin data dari cadangan. Atau IBM QRadar pakai Watson, bisa monitor dan kasih rekomendasi mitigasi dalam hitungan menit aja. Intinya sih ini soal efisiensi dan resiliensi ya. Otomatisasi itu ngurangin banget beban kerja tim keamanan yang sering kali kewalahan. Sekaligus juga mempercepat waktu respons dari yang tadinya mungkin berjam-jam atau berhari-hari, jadi cuma hitungan menit atau bahkan detik. Sip. Jadi, kalau dirangkum nih, langkah praktisnya menurut sumber kita buat 2025 gimana? Ada 3 poin utama ya. Pertama, adopsi platform terpadu kayak SASE tadi. Kedua, investasi ke AI defensif buat lawan serangan AI. Ketiga, jangan lupa, perkuat pelatihan kesadaran siber. Penting banget nih, buat hadapi rekayasa sosial yang makin canggih, kayak deepfake gitu. Jadi, kesimpulannya gimana nih? Keamanan jaringan di 2025 itu arahnya ke integrasi lewat SASE, kecerdasan lewat AI/ML, verifikasi ketat tanpa henti lewat Zero Trust, terus kesiapan hadapi ancaman masa depan kayak PQC, dan respons otomatis pakai self-healing systems. Semuanya jadi lebih nyambung, lebih cerdas, dan lebih cepat tanggap ya. Iya, betul. Nah, ini menyisakan satu pertanyaan penting mungkin ya untuk Anda renungkan. Seiring AI dan otomatisasi ngambil alih makin banyak tugas deteksi dan respons keamanan, peran manusia ini bakal berubah gimana ya? Akankah kita geser sepenuhnya jadi perencana strategi, pengawas tingkat tinggi, atau penanganan insiden yang super kompleks aja? Atau mungkin ada bentuk kolaborasi baru antara manusia dan AI di dunia siber yang bahkan belum kita bayangkan sekarang? Menarik untuk dipikirkan. Oke. Terima kasih banyak sudah menyimak Deep Dive kita kali ini. Semoga memberi Anda perspektif berharga ya. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.